Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Saya dari kelompok 5 bernama Anissa Nuranita dan 3 anggota tim lainnya yang bernama Novasi di Simanjuntak, Natalia Tumangkor, dan Petra Aditya Pasaribu. Di sini, kelompok 5 akan melakukan kegiatan wawancara yang bertemakan tentang laporan keuangan UMKM yang sebagai narasumbernya yaitu salah satu alumni Polmed jurusan akuntansi. Baiklah, daripada kita penasaran siapa sih narasumbernya, marilah kita sambut Bang Muhammad Agung Hanafia Nasution. Terima kasih Bang atas hari ini telah meluangkan waktu. Iya, sama-sama. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah, di sini kan kita sudah ketahui bahwa Barbecue Coffee itu pusatnya pertama di Jalan Sebatu Gingging. Betul. Nomor 2. Betul. Ya, Bang. Lalu cabangnya ada 2, yaitu pertama ada di Komplek Tasbih, satu Blok C nomor 43. Betul. Dan Jalan Sukarindu Lavatera Residence. Itu tahu dari mana tuh? Di akun IG-nya. Oh, di akun IG Iya, ya. Bang. Di situ. Jadi di sini kami ingin mengetahui Bang, latar belakang awal mula Abang mendirikan Barbecue Cafe itu gimana sih? Ya jadi gini, sebelumnya saya mohon maaf kepada adik-adik, tadi saya sedikit telat, ya kan. Bang. Terus terima kasih juga. Artinya saya bolak-balik didatengin alumni, ya saya senang. Jadi kalau misalnya ada yang bisa saya bantu untuk adik-adik alumni, ya saya nggak ada masalah gitu kan. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, Barbecue ini kan mulanya itu tahun 2016. Tapi 2016 itu hanya jual sepatu bekas. Kenapa namanya Barbecue? Itu artinya barang berkualitas. Nah, saya di 2017 waktu itu masih kuliah ekstensi di USU. Saya jualan kopi di kampus dengan bukan dengan nama Barbecue. Jadi artinya sepatu itu bisnis adik saya. Nah, di 2019 kita menyatukan kedua bisnis itu antara sepatu dan kopi. Jadi kalau ditanya Barbecue itu ada 2 arti. Yang satu tadi awalnya barang berkualitas dan yang kedua artinya baru belajar kopi. Nah, alhamdulillah sekarang Barbecue udah punya 3 outlet. Yang pertama di Sebatu Gingging, yang kedua di Tasbih, yang ketiga di STM. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bakal nambah 2 outlet lagi di Jalan Garuda dan di Jalan Marelan. Gitu. Kan dari perkembangannya bahwa Barbecue awalnya adalah dari usaha untuk sepatu, lalu beralih atau membuka kegiatan ke kedai kopi, maka struktur organisasi Barbecue yang di kedai kopi ini seperti apa, Bang? Jadi gini, kita di setiap masing-masing outlet ada namanya manajer. Jadi di Sebatu Gingging ada manajer, di Tasbih juga ada manajer, dan di STM ada manajer. Jadi kita itu pertama strukturnya ada manajer. Di bawah manajer itu ada head bar, di bawah head bar ada barista. Nah, baru untuk di kitchen kita ada head chef dan ada helper. Jadi memang strukturnya itu dari owner, ya ibarat kalau kita di perusahaan pemegang saham, turun kepada manajer, manajer kepada head bar kepada barista, baru mungkin ya tarik garis putus-putus lah karena beda divisi gitu kan antara head chef dan si helper gitu. Jadi gitulah lebih kurang untuk struktur organisasinya seperti itu gitu. Bagian pencatatan akuntansi maka masuk ke bagian divisi mana, Bang? Kalau pencatatan kwitansi atau pencatatan keuangan purchasing itu memang saat ini kita dirangkap oleh manajer. Artinya manajer juga punya tim yang untuk ngurusin purchasing, ngurusin keuangannya, itu ada juga di manajer gitu. Jadi manajer itu lebih ke sifatnya seperti kalau kita di perusahaan kepala cabang. Artinya semua dikoordinir oleh si manajer. Begitu kira-kira. Jadi untuk pencatatannya semua manajer yang megang. Gitu. Kalau begitu dari 3 outlet Barbecue Coffee, Abang sudah dibantu oleh berapa karyawan? Kita alhamdulillah sampai saat ini total ada lebih kurang 15 karyawan. Nah, dari 15 karyawan itu memang bakal ada nambah lagi karena kita bakal buka nanti untuk bagian keuangan dan bagian purchasing. Makanya untuk adik-adik politeknik saya berikan kesempatan magang, ya kan. Jadi artinya kalau adik-adik kepengen artinya magang membuat laporan keuangan yang benar-benar, nanti saya berikan izin ya, saya berikan akses datanya juga. Karena begini, saya lagi meng-create bisnis ini untuk lebih profesional. Artinya saya sudah membentuk badan usaha gitu kan, ada strukturnya juga.
Tapi memang kan untuk merekrut orang-orang yang expert di bidangnya nggak mudah gitu kan, dan kita butuh budget yang besar. Jadi artinya pelan-pelan kita bakal menuju arah ke sana. Jadi artinya mungkin Barbeque insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan ada divisi keuangannya, ada divisi purchasingnya, begitu. Jadi makanya saya berikan kesempatan kepada adik-adik kalau ingin membuat laporan keuangan real, silahkan gitu. Saya nggak menyalahkan, saya nggak membenarkan, tapi kalau mau buat silahkan gitu. Ya, baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Jadi bagi teman-teman Polmed yang lain, khususnya jurusan akuntansi, Bang Agung memberikan kesempatan kepada teman-teman jika ingin melakukan magang dan membuat laporan keuangan, maka silakan datang saja langsung ya Bang. Boleh, ke boleh. outlet Barbeque-nya. Boleh. Baik. Jadi kan Bang, dari 3 outlet yang udah berjalan nih, selama melakukan usaha, pernah nggak Abang mencari modal tambahan usaha dari pihak eksternal? Ya pernah. Jadi ya biasa ya, namanya pengusaha pasti nggak lepas dari namanya hutang. Iya Bang. Ya kan, nah pengusaha mana sih yang nggak ada utang, gitu kan. Nah cuman ya memang saya membatasin, artinya pihak-pihak eksternal mana itu saya lebih selektif ya. Artinya memang kalau misalnya kita masih bisa menduankan, ya kita duluankan dengan uang pribadi. Atau mungkin saya tipikal orang yang tidak meminjam uang ke lembaga keuangan, tapi saya lebih ke siapa yuk yang mau jadi investor. Nah jadi ada investor, kita kerjasama, kita bagi hasil, jadi insya Allah lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ya. Jadi artinya selagi saya tidak bisa tidak meminjam ke bank, itu saya hindarin gitu, karena bukan apa-apa. Resiko kan tetap pasti ada, namanya kita bisnis, kita nggak tahu ke depan jangka panjangnya gimana gitu kan. Nah, jadi saya lebih cari mitra, lebih milih opsi untuk mencari mitra. Yuk siapa yuk investor, nah kita bekerja sama gitu kira-kira. Seperti itu ya Bang. Kan sudah kita ketahui bahwa Barbeque ini menyediakan berbagai menu. Betul. Dari makanan, minuman, teh, dan susunya. Gitu. Jadi menu apa yang paling diminati oleh konsumen? Kalau menu, karena kita memang awalnya kan konsepnya coffee shop ya. Jadi memang kita punya menu andalan namanya kopi susren. Kopi susren itu artinya kalau dalam pengejaannya tuh shoes, artinya tuh bahasa Inggrisnya sepatu. Kenapa? Karena kita jual sepatu awalnya. Ren itu artinya gula aren, jadi kita singkat kopi susu aren. Itu memang kopi susu aren itu penjualannya yang paling tinggi ya di antara menu-menu lain. Itu 1 bulan itu bisa sampai 1000-an cup lebih kurang untuk kopi susu aren aja begitu. Kalau untuk makanan, karena kita kan gini, saya awalnya buka coffee shop itu kan awalnya memang khusus kopi dan snack-snack aja. Kalau kita memang baru benar-benar buka kitchen itu yang di Tasbih. Jadi artinya di Tasbih itu baru ada kitchen yang profesional, chef yang profesional. Nah, artinya kalau di sini kita menu yang paling laku untuk makanan itu ada nasi sapi lada hitam, ada chicken kari katsu gitu kan. Kalau snacknya kita ada pancake, ya macam-macam lah yang memang pasarnya itu ke anak-anak milenial gitu kira-kira. Jadi kan tadi seperti yang Abang sebutkan, produk yang paling laku yang diminati konsumen itu adalah kopi susren. Untuk membuat satu produk kopi susren itu Bang, modal yang dibutuhkan berapa kira-kira? Modal yang dibutuhkan, nah ini cocok nih, ini kan pelajaran akuntansi. Ini masuk ke akuntansi biaya ya kalau nggak salah ya. Iya Bang. Iya kan? Nah jadi ada menentukan HPP. Nah jadi gini, kita kan dalam membuat resep itu kan ada gramasi ya. Kita pakai resep berapa gram kopi, berapa gram susu, berapa gram gula arennya. Nah, jadi kita menentukannya itu, misalnya harga kopi 1 kilo 180.000. Kita makainya berapa gram nih? 20 gram. Berarti kan tinggal 180.000 dibagi 1000 gram dikali 20 gram. Dapatlah harga pokok untuk kopi. Kopi doang. Iya, kopi tersebut. Nah, baru misalnya susu. Kita misalnya pakai 150 ml. Atau kita bilanglah 100. Satu kotak kemasan susu itu kan 1 liter. Berarti kan harganya kita bilang 25.000 dibagi 1000 dikali 100. Berarti mungkin dapatnya ya sekitar 100 ml itu kan 2.500. Begitu juga dengan gula aren. Gula aren 1 kilo misalnya berapa? 80.000. Kita makainya 25 gram. Ya tinggal dibagikan 80.000 dibagi 1000 dikali 25. Jadi lebih kurang HPP untuk satu kopi susu aren itu di harga 10.000. Itu udah termasuk cup, termasuk es batu, termasuk sedotan,
dan termasuk 10% dari biaya operasional. Jadi kalau kita bersih mungkin sekitar ya 9 ribuan, tapi kita masukkan 10% untuk biaya operasionalnya di situ. Jadi totalnya lebih kurang ya 10 ribu lah. Berarti gitu. harga kisaran per produk itu sekitar 20 ribuan ya? Iya, kita harganya itu sekitar 20 ribu sampai 25 ribu. Gitu. Udah pernah cobain kopi susu aren di sini? Kalau saya sendiri, saya kan memiliki asam lambung, jadi saya menghindari. Iya, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi teman-teman yang lain katanya tadi minat sih, ya kan? Oh ya, ini karena di depan saya bilang enak apa gimana nih? Masih minat bang, berarti nanti pulang dari sini langsung pesan. Oh iya, bercanda sih. Tapi saya kadang bercandanya serius. Ya, kami juga meladeninya serius. Oh iya. Sambil bercanda. Iya. Oke, apalagi? Selanjutnya kan seperti tadi produknya yang diminati konsumen adalah susu aren. Kalau gitu gimana sih sebenarnya proses penjualan yang dilakukan oleh Barbeku ini? Proses penjualan memang di awal kita lebih fokus ke susu aren. Iya bang. Nah, artinya memang kita kan lihat marginnya berapa persen yang mau kita ambil di situ. Nah, jadi kira-kira kita juga harus melakukan upselling. Jangan sampai si kopi susu aren ini menjadi yang paling laku tapi menu lain nggak laku. Nah, jadi saya tekankan kepada barista, karena barista kita juga merangkap sebagai kasir, harus pandai upselling, marketingnya harus jalan. Jadi mungkin modalnya kopi susu aren bisa sampai 10.000 dengan harga jual misalnya 20.000, berarti kan ada margin sekitar 10.000. Nah, kalau kita jual teh harga 20.000, mungkin modalnya ya namanya teh, kita jual mungkin modalnya cuma 4.000. Iya. Tapi kita punya margin sampai 16.000. Nah, jadi memang yang menjadi trademarknya Barbeku itu kan kopi susu aren. Tapi saya memang menargetkan kepada baristanya di Barbeku untuk bisa upselling menu-menu yang lain gitu. Jadi secara bisnis, secara branding kita mungkin menang, tapi secara bisnis kita harus hitung-hitungan juga. Iya benar. Artinya jangan sampai kopi susu aren kita jual 10, ya kan, cost-nya besar. Nah, ibaratnya kita jual teh 5, itu sama untungnya dengan jual kopi susu aren 20 misalnya. Nah, jadi lebih kurang gitulah. Saya nggak menspesialkan satu menu, tapi memang saya percaya bahwasannya satu bisnis harus punya satu menu andalan. Nah, tapi saya beranggapan semua menu di Barbeku adalah menu andalan. Nah, gitu kira-kira. Baik bang, terima kasih. Kalau gitu selanjutnya kan gini, kita udah mengetahui bahwa transaksi penjualan ada, apalagi kita merupakan tamatan akuntansi, abang sendiri juga. Betul. Pasti kita sadari bahwa pencatatan keuangan itu sangat penting. Betul. Jadi pencatatan Barbeku ini, pencatatan keuangannya itu menggunakan apa gitu bang? Berbasis ke komputer atau masih manual? Kita kalau laporan keuangan memang ada manual, ada yang komputer. Yang komputer itu artinya kita kan memakai sistem kasir. Iya, jadi bang. artinya di sistem kasir itu udah tertera semua berapa pendapatan, berapa pengeluaran gitu kan. Tapi memang kita manualnya masih buat juga, karena memang lebih akurat kalau kita susun secara manual. Nah, habis itu kita juga ada laporan untuk laba ruginya, neracanya kita ada, nah gitu kan. Jadi memang selama ini kita masih lebih kebanyakan manual dengan mengandalkan data-data yang ada dari sistem, gitu. Nah, makanya saya kepengen ke depan ada orang yang betul-betul berkapasitas di situ. Saya pengen rekrut untuk menyusun keuangannya Barbeku, ya kan? Nah, saya kan berproses, artinya tidak bisa lagi semua itu dirangkap oleh satu orang yang sama, begitu. Tapi memang kalau untuk laporan keuangan kita ada, tapi laporan laba ruginya juga kita ada. Jadi kita tahu berapa pengeluaran kita satu bulan, berapa untung kita satu bulan, berapa pendapatan bersih, pendapatan kotor kita tahu, gitu. Kalau begitu transaksi apa aja sebenarnya bang yang terjadi di Barbeku? Artinya transaksi yang gimana? Misalnya ada transaksi pembelian, penjualan. Oh iya, pembelian kan udah pasti kita belanja. Iya bang. Kita kan juga harus belanja bahan baku. Yang perlu Nisa sadarin, kalau penjualannya banyak, otomatis belanjanya juga banyak. Iya benar. Kan gitu. Iya. Nah, jadi transaksi kita itu ada penjualan. Penjualan itu jelas dari kopi, dari menu-menu makan dan minuman kita. Kita juga ada penjualan dari merchandise seperti tumbler, kaos gitu kan. Iya bang. Habis itu kita juga ada, tapi saya untuk laporan keuangan antara kafe dan sepatu itu kita pisah. Oh dipisah. Karena memang kan segmennya berbeda. Jadi memang itu kita pisah. Nah, kalau untuk belanja ya kita tadi lihat HPP untuk satu produk kita bilang lah maksimal 40% gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya penjualan banyak, pasti belanjanya juga banyak. Tapi belanjanya banyak, HPP-nya tetap di 40%. Nah, jadi transaksi kita di sini itu ada pembelian,
ada bahan baku, dan ada juga penjualan. Gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya aset tetap di Barbeque Coffee ada Bang? Aset tetap kita mungkin saat ini belum ya. Kalau aset kita memang rata-rata masih untuk tempat kita juga masih sewa gitu kan. Tapi aset kita ya mungkin hanya di mesin ya. Tapi itu pun kan juga kalau kita bilang aset karena itu penyusutan sifatnya kan gitu kan. Nah tapi kita kalau aset memang saat ini fokusnya memang sedang ingin membeli satu tempat. Jadi memang kita harus ada aset yang benar-benar ini Barbeque punya gitu. Ya kalau selama ini mungkin aset kita hanya sekedar sebatas mesin gitu kan, meja-meja, apa gelas segala macam. Nah tapi kan itu sifatnya penyusutan kan begitu. Kalau aset tetap memang kita belum ada gitu. Seperti yang Abang katakan sebelumnya bahwasannya pencatatan Barbeque yang sepatu dengan Barbeque yang kedai kopi itu kan dipisah. Betul. Nah, sedangkan yang Barbeque kedai kopi ini ada 3 outlet nih Bang. Untuk pencatatan akuntansinya itu terpusatkah atau setiap cabang memiliki catatannya? Kita memang kan kapasitasnya setiap outlet berbeda. Iya Bang. Yang paling besar di Tasbi, yang 2 lagi itu kan coffee shop doang. Nah, kita memang ada 2 versi. Jadi satu itu per masing-masing outlet, satu lagi secara keseluruhan. Nah, artinya kenapa begitu? Jadi kita tahu nih masing-masing dari outlet berapa untung ruginya setiap bulan. Nah, tapi secara global tetap saya gabungin gitu. Oh, ini sekian. Karena kan harga jual kita di Tasbi dengan di STM dan Saya Batu Gingging beda. Iya Pak. Nah, karena ya di sini kita tempat mungkin lebih eksklusif gitu kan. Habis itu fasilitas kita juga lebih banyak dibandingkan dengan yang di STM dan di Saya Batu Gingging. Jadi otomatis harga kita tidak sama. Tapi saya lebih ke masing-masing outlet. Nah, jadi di situ saya tahu berapa nih ruginya, berapa untungnya setiap masing-masing outlet. Tapi secara keseluruhan kita tetap rekap begitu. Kalau omset tiap bulan yang diperoleh oleh Barbeque kedai kopi Bang, kira-kira berapa? Kalau bicara omset ya, kalau omset yang di Tasbi 1 bulan sekitar 60-80 juta. Iya. Tapi kalau yang di Saya Batu Gingging itu STM Saya Batu Gingging 1 bulan itu ya sesepi-sepinya 20-30 juta lah. Seperti yang Abang bilang tadi kan laporan keuangannya neraca dan laba rugi gitu. Berarti catatan atas laporan keuangan masih belum ada gitu. Gimana? Catatan atas laporan keuangannya berarti masih belum ya, masih sampai neraca dan laba rugi. Iya, masih sampai di situ. Makanya ya artinya saya membuka kesempatan kepada adik-adik Polmed, siapa yang mau magang, mungkin nanti bisa selesai kuliah saya bisa rekrut untuk kerja di Barbeque Group karena memang impian saya pengen membuat satu grup usaha, artinya udah lengkap semua orang-orangnya di situ karena selama ini memang keterbatasan kita masih ngerangkep-rangkap antara purchasingnya, antara keuangannya gitu kan, antara barista, jadi masih merangkap-rangkap. Kenapa? Ya karena semua butuh proses gitu kan, kita nggak ada yang semua instan gitu. Nah makanya ya artinya adik-adik siapa yang mau magang di sini boleh sambil nunggu wisuda. Nah, nanti kalau selesai wisuda kita bisa pertimbangkan kalau emang apa kita bisa rekrut. Jadi kendala dalam pencatatan akuntansi keuangannya itu adalah SDM-nya. Betul. SDM. Nah memang itu adalah momok ya bagi UMKM gitu loh. Iya, benar. Artinya ya alhamdulillah saya juga jurusan akuntansi, jadi setidaknya saya masih paham. Tapi kan saya sejujurnya juga masih bekerja. Nah kita yang sulit itu kan harus fokus, ya kan? Artinya kalau kita mau nyusun semua laporan keuangan secara lengkap kita harus fokus, begitu kan? Nah itu memang masih menjadi kendala di sini. Nah artinya banyak UMKM bahkan yang sampai neracanya aja juga nggak ada. Jadi dia cuma hitung, nih penjualan, nih pengeluaran, ini lo untung aku nih. Tapi dari pengeluaran tuh nggak di breakdown apa-apa aja, bebannya apa. Nah kalau saya sih pikirnya kenapa bisa di breakdown? Jadi tahu apa cost kita yang paling besar bulan ini. Contoh selain yang fixed cost gaji, kan ada yang variable cost. Apa? Misalnya maintenance, gitu kan. Habis itu misalnya ada biaya-biaya tak terduga. Jadi kita tahu evaluasi kita nih ke bulan depan. Nah memang yang menjadi PR bagi UMKM itu, artinya saya juga memberi saran ya kepada kalian adik-adik. Kalau memang mau selesai kuliah mungkin bisa dibantu. Kalau misalnya teman-temannya ada UMKM gitu kan, ya mungkin saran juga untuk politeknik bisa dibantu gitu loh. Ini loh penyusunan catatan keuangan tuh seperti ini gitu. Ya mungkin kalau bisnisnya sudah besar sekelas brand-brand coffee shop besar mereka nggak perlu itu.
mereka memang udah ada satu usaha bidang gitu kan, udah ada SDM-nya. Ya kenapa? Karena memang kemampuan mereka untuk membayar itu ada. Nah, tapi kan kalau UMKM ini kan semua masih serba terbatas gitu loh. Semua butuh proses untuk ke tahap sana gitu. Jadi saya saranin juga untuk politeknik, ya selain kesempatan magang atau PKL gitu kan, coba dibantu gitu. Ada mata kuliah, misalnya mata kuliah apa yang kasih tugas. Nah, coba kalian datengin nih UMKM. Contoh, mohon maaf kayak yang jual lontong, Iya bang. jual nasi gurih. Kenapa? Mereka pasti nggak ada laporan keuangannya. Iya. Pasti. Mereka hanya catat berapa belanja hari ini, berapa pendapatan, itu untung aku, dikurang. Nah, terus itu yang dipakai lagi untuk besok. Itu kan mohon maaf kalau menurut saya itu konsep bukan pengusaha, itu pedagang. Artinya kalau kalian bisa memberikan pencerahan, ini loh Bu, laporan keuangan tuh begini. Ibu harus bisa sparekan sekian persen untuk di saving. Ini untuk besok belanja apa segala macam. Jadi UMKM juga terbantu gitu. Karena pastilah UMKM kalau mau merekrut orang untuk itu seberapa kuat gitu loh. Nah, artinya kan kalau kalian kan memang jurusan akuntansi, masih kuliah, artinya ya kalau menurut saya sih nggak salah ya, artinya kalian lebih aware terhadap perkembangan UMKM. Karena memang sekarang UMKM itu apalagi di masa pandemi ini menjamur, tapi banyak juga yang tutup karena pengelolaannya tidak benar gitu. Itulah kira-kira. Berarti pencatatan akuntansi terhadap laporan keuangan ini sangat penting ya bang, apalagi UMKM walaupun usahanya masih tergolong yang mikro. Iya, pastilah penting, karena jangan sampai kita jualan butuh effort yang besar, capek, apalagi namanya jual kuliner, pagi-pagi harus udah bangun gitu kan, tapi hasilnya nggak ada gitu loh. Kurang terlihat ya kan? Nggak terlihat. Jadi ya kita kalau dari laporan keuangan itu kan kita bisa pelajarin loh, bisa kita evaluasi. Dari pos mana yang kita bisa tekan untuk meningkatkan margin yang lebih besar. Itu kan tujuan laporan keuangan kan, satu untuk pencatatannya, ya kan. Nah, yang kedua kita bisa jadi, kalau menurut saya bisa sebagai bahan evaluasi gitu loh. Artinya, oh ini kurang nih, ini kayaknya kemahalan nih, ini besar kali nih biayanya nih. Semua kan tercatat di laporan keuangan. Nah, itu bisa kita atasin di situ gitu loh. Nah, itu menurut saya. Jadi misalnya kalau UMKM sudah memiliki pencatatan akuntansi yang baik, apakah menurut abang itu sangat membantu dalam pertumbuhan? Pasti sangat membantu, karena biar UMKM juga lebih profesional gitu kan. Habis itu dengan adanya catatan-catatan laporan keuangan itu bisa sebagai tolak ukur lah. Kalau saya bilang, jangan kita UMKM ini hanya dipandang sebelah mata lagi gitu loh. Iya, Bang. Semua usaha yang besar pasti berawal dari kecil. Nggak ada orang, ya mungkin hanya 1/1000 lah yang bisa usaha langsung besar. Nggak ada. Saya percaya semua usaha yang besar berawal dari kecil. Nah, gimana caranya dari kecil bisa besar? Kan ada proses, ada tahapan yang harus dilewatin gitu loh. Jadi itu lah, kalau menurut saya itu sangat penting ya, untuk UMKM itu sangat penting. Baik Bang, kami izin memberikan saran boleh gitu Bang? Boleh, kritik pun boleh. Sejauh ini masih saran sih. Oh, masih sarannya ya. Karena kalau kritik takut kali ya? Enggak ya? Enggak apa-apa lah. Iya. Mau saran, mau kritik boleh. Dari teman-teman yang lain juga memberikan masukan juga tadi pas ketika kita melakukan kegiatan wawancara interview. Okay. Sebaiknya catatan atas laporan keuangan itu disajikan karena menurut SAK EMKM entitas mikro kecil menengah itu minimal ada 3 yang disajikan, yaitu laba rugi, neraca, dan abang sudah menyajikan 2 tapi hanya tinggal 1 standarnya, yaitu laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan. Kenapa catatan atas laporan keuangan ini penting dilampirkan? Itu karena catatan atas laporan keuangan memberikan dan menjelaskan transaksi penting dari material sehingga dapat bermanfaat bagi penggunanya dan memudahkan owner serta investor dalam membaca laporan keuangan tersebut dapat lebih mudah dipahami gitu Bang. Siap. Sarannya saya terima, makanya input dari adik-adik, sarannya saya kembalikan lagi. Kalau adik-adik mau magang menyusun laporan keuangannya, saya persilahkan dengan sangat terbuka gitu. Baiklah, karena waktunya sudah terbatas dan sudah mencapai akhir, saya mengucapkan terima kasih Bang atas waktunya. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih atas saran-sarannya gitu kan. Mungkin ke depannya kita bisa join ya, bisa bekerja sama. Amin. Mohon maaf Bang, misalnya ada kesalahan dalam pertanyaan. Dimaafkan. Saya izin untuk nutup video, boleh Bang? Boleh. Asal jangan tutup pintu aja, bisa keluar ntar. Iya Bang, baiklah. Di sini kita ketahui bahwa Barbecue mempunyai 3 outlet dan seperti kata pemiliknya yaitu Bang Agung mengatakan
bahwa semua mahasiswa atau orang, khususnya mahasiswa Polmed jurusan akuntansi diberi kesempatan untuk melakukan magang di Barbeque Coffee untuk menyusun laporan keuangan, khususnya secara komputerisasi maupun manual. Ini sebenarnya peluang bagus nih buat kita, ya kan teman-teman. Baiklah, sekian dari wawancara yang kami lakukan tentang tema laporan keuangan UMKM. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya Anissa Nuranita beserta tim yang lainnya mengundurkan diri. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa, see you next time.